Halo internet, selamat datang di kanal Retail. Kali ini, mari kita bahas sejarah singkat Mona Lisa dan pencuriannya yang terkenal. Siapa sih yang nggak kenal lukisan karya Leonardo da Vinci yang satu ini? Leonardo da Vinci mulai melukis Mona Lisa sekitar tahun 1503. Dan lukisan itu pun masih berada di studio tempatnya melukis sampai dia ditemukan meninggal pada tahun 1519. Dicurigai, Leonardo da Vinci memberi lapisan minyak tipis pada lukisan Mona Lisa sesekali selama beberapa tahun pada rentang waktu yang berbeda. Inilah yang membuat tekstur cat pada lukisan Mona Lisa terbilang cukup unik. Raja Prancis pada masa itu, yang bernama Francis I, kemudian mengambil karyanya untuk dijadikan koleksi kerajaan. Lukisan itu pun berada di istana Prancis selama beberapa abad. Sampai terjadi pemberontakan besar-besaran di Prancis, dan para pemberontak pun menyatakan semua koleksi kerajaan sebagai milik rakyat saat revolusi Prancis yang terjadi pada 1787 sampai 1799. Kemudian, lukisan Mona Lisa pun digantung di kamar tidur Napoleon Bonaparte, salah satu konselor terkenal yang memegang peran penting dalam revolusi Prancis tersebut. Dan pada abad ke-20, barulah Mona Lisa dipindahkan ke Museum Louvre sampai saat ini. Mona dalam bahasa Italia adalah singkatan untuk Madonna, yang artinya nyonyaku. Sehingga, judul lukisan Mona Lisa dapat diartikan sebagai Nyonya Lisa. Nama Mona Lisa, atau La Joconde, dalam penyebutan Prancis, baru diterima secara luas sebagai nama lukisan ini semenjak abad ke-19. Sebelumnya, lukisan ini disebut dengan berbagai penyebutan lain seperti wanita dari Firenze atau seorang wanita bangsawan dengan kerudung tipis. Untuk nama Lisa sendiri, kemungkinan berasal dari nama wanita yang berada di dalam lukisan tersebut. Meski tidak diketahui pasti, tapi dicurigai identitas dari orang di balik lukisan ini adalah seorang wanita bernama Lisa Gherardini, yang muncul dalam biografi Giorgio Vasari di bukunya yang membahas tentang Leonardo da Vinci yang terbit setelah 31 tahun sepeninggalannya. Pada tahun 1911, tepatnya pada tanggal 22 Agustus, lukisan Mona Lisa dinyatakan hilang dari Museum Louvre. Kabar hilangnya lukisan ini langsung menimbulkan kehebohan di berbagai penjuru dunia. Pencurian Mona Lisa disebut sebagai perampokan benda seni terbesar abad ini. Sampai-sampai, dikabarkan sebanyak 60 detektif dikirim untuk melakukan penyelidikan terhadap pencurian lukisan ini. Beruntung, akhirnya lukisan ini bisa ditemukan kembali. Diketahui bahwa Mona Lisa dicuri pada 21 Agustus oleh seorang pria Italia bernama Vincenzo Peruggia. Vincenzo bahkan berhasil menyimpan Mona Lisa selama 2 tahun, sebelum akhirnya ia ditangkap pada bulan Desember 1913. Lalu, bagaimana cara Vincenzo Peruggia berhasil mencuri salah satu benda bersejarah yang disimpan di salah satu museum paling terkenal di dunia ini? Peruggia merupakan seorang tukang yang disewa pihak Museum Louvre untuk membuat kaca pelindung untuk berbagai karya terkenal yang tersimpan di sana, termasuklah Mona Lisa. Namun, dengan cerdik, pada suatu malam, ia bersembunyi di dalam sebuah lemari besar yang ada di museum tersebut. Ia bersembunyi selama 1 malam penuh, dan esok harinya, ia pun menyamar sebagai seorang petugas museum. Diketahui bahwa lukisan Mona Lisa berhasil dilepas dari binggainya dan kemudian disembunyikan di baju milik Vincenzo untuk dibawa kabur. Kala itu, lukisan Mona Lisa memang bukan lukisan paling terkenal di Museum Louvre. Bahkan, orang-orang di museum baru sadar lukisan Mona Lisa hilang setelah 48 jam sejak pencurian dilakukan. Perbuatan Vincenzo ini bisa dibilang menjadi salah satu pencurian bersejarah yang kala itu membuat nama lukisan Mona Lisa makin terangkat. Baiklah teman-teman, sekian saja cerita kami kali ini. Silakan sukai, bagikan, dan komentari video ini jika kalian suka. Terima kasih.